Kita belajar kita belajar dulu tentang konsep dasar ekologi pangan dan gizi. Sebentar ya. Oke. Definisi ekologi pangan dan gizi secara etimologi, ekologi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu oikos dan logos. Oikos ini artinya rumah atau tempat hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Nah, secara umum, ekologi ini dapat diartikan sebagai ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Jadi, eh, ekologi ini berkaitan dengan lingkungan ya. Menurut Suryani tahun 87, ekologi ini adalah hubungan antara organisme atau makhluk hidup dengan alam sekitarnya. Perkembangan kehidupan masyarakat terkait ekologi pertama adalah masa berburu, meramu, dan mengumpulkan makanan atau food gathering ya, di mana manusia ini sangat menggantungkan diri pada alam ya, pada daerah yang mereka tempati ini harus dapat memberikan persediaan makanan yang cukup. Tidak hanya makanan, namun air juga untuk kelangsungan hidup makhluk hidup yang hidup di sekitar situ. Kemudian pada masa ini mereka berpindah-pindah tempat ya. Mereka mencari makanan berupa binatang buruan dan tumbuh-tumbuhan liar di tepi sungai atau danau atau mencari kerang apa apapun makanan yang bisa dimakan. Nah, pada masa ini tugasnya laki-laki ini adalah berburu. Sedangkan perempuan mengumpulkan bahan makanan seperti buah-buahan dan merawat anak. Kemudian yang kedua, masa yang kedua ini adalah masa bercocok tanam atau food producing dan beternak ya. Eh, Pada masa ini mereka sudah mengenal bagaimana sih menanam tanaman atau menanam bahan makanan ya. Nah, ini tergantung pada tanahnya ya. Nah, setelah tanah tidak subur, maka mereka akan berpindah ke tempat lain yang masih subur dan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Namun mereka tidak hanya menanam, tapi juga beternak. Masa ketiga ini adalah masa pertanian, di mana pada masa ini ditemukan tanaman padi, ya, di mana sistem pertanian ini menjadi semakin meningkat dan berkembang menjadi sistem persawahan. Nah, manusia mulai memelihara binatang ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, mereka membuat anyaman rotan atau bambu untuk mengisi waktu menunggu musim semi tiba. Nah, masa yang keempat yaitu masa perundagian, di mana jumlah penduduk ini semakin bertambah ya. Pertanian dan peternakan ini semakin maju dengan cara bercocok tanam yang sederhana, masih menggunakan yang manual. Kalau sekarang kan sudah mulai banyak yang menggunakan alat ya. Nah, pada masa ini perempuan ini tidak hanya bekerja di rumah atau mengumpulkan makanan seperti masa sebelumnya, tetapi juga berdagang di pasar. Nah, perkembangan ilmu gizi terkait ekologi. Nah, pada awalnya ilmu gizi ini hanya dihubungkan dengan kesehatan tubuh, yaitu untuk eh, yaitu untuk menyediakan energi, membangun, memelihara jaringan tubuh dan mengatur proses-proses kehidupan di dalam tubuh. Nah, ilmu gizi ini mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit, khususnya dalam diet yang optimal. Sejak abad ke-20, ilmu gizi ini berkembang
menjadi ilmu yang bersifat interdisiplin ya. Pada ekologi dan lingkungan hidup ini menjadi ilmu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi secara berkelanjutan. Nah, definisi secara umum untuk ekologi pangan dan gizi ini adalah kajian ekologi manusia yang memusatkan perhatian pada hubungan timbal balik antar individu, baik individu maupun kelompok maupun antara manusia dengan lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi untuk hidup sehat dan produktif. Sehingga tercapai kualitas hidup manusia dan sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan. Ya, jadi eh, ekologi pangan dan gizi ini saling berkaitan ya dengan lingkungan, di mana ketika kita menyediakan pangan dan gizi ini, kondisi lingkungan harus eh, mendukung seperti itu. Nah, kaitan ekologi dengan gizi masyarakat ini adalah gizi pada manusia merupakan masalah ekologi yang berhubungan dengan faktor ekologi masyarakat seperti fisik, biologi, sosial, dan budaya lingkungan, termasuk dengan kendala ekonomi dan politik. Namun menurut Petro tahun 80 ini menyatakan bahwa model ekologi gizi masyarakat ini merupakan perilaku makan yang ditentukan oleh gaya hidup selain pengaruh sistem produksi dan distribusi pangan serta sistem sosial ekonomi. Nah, gaya hidup yang dimaksud ini adalah pengaruh dari berbagai faktor seperti pendapatan, pendidikan, etnik atau budaya, tempat tinggal, agama, pengetahuan, kesehatan, dan gizi serta karakteristik fisiologi. Nah, kebiasaan makan seseorang ini akan terbentuk saat masih kecil, jadi bukan karena bawaan lahir. Ada ya, apa namanya, eh, cerita bahwa ketika seorang ibu yang hamil suka mengkonsumsi mie, ini anaknya pasti akan pecinta mie seperti itu. Nah, namun oke, itu memang ada yang seperti itu. Namun kebiasaan makan anak, apakah anak ini setiap hari mengkonsumsi mie, harus mie atau tidak, ini adalah karena kebiasaan yang terbentuk saat masih kecil. Seperti itu. Nah, eh, masalah gizi ini dapat dilihat dengan pendekatan sistem pangan dan gizi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Gimana? Belum ada itu. Belum ada, oke. Kita lanjutkan ke sistem pangan dan gizi. Oke, sistem pangan dan gizi ini adalah suatu rangkaian masukan, proses dan keluaran sejak pangan ini masih dalam tahap produksi, yaitu berupa bahan produk primer maupun olahan, sampai dengan tahap akhir, yaitu pemanfaatannya dalam tubuh manusia yang diwujudkan dalam eh, status gizi. Nah, sistem pangan dan gizi ini merupakan ketahanan pangan dan gizi yang melibatkan banyak pihak dari berbagai aspek dan mencakup interaksi antar wilayah sehingga memerlukan sistem untuk supaya sistem ini dapat berjalan dengan baik. Nah, tujuannya apa sistem pangan dan gizi ini? Tersedianya pangan yang cukup baik dalam jumlah dan mutunya, serta aman dan merata serta terjangkau oleh semua orang pada setiap saat agar hidup sehat dan produktif. Nah, komponen dalam sistem pangan dan gizi yang pertama ada rantai pasokan pangan, yaitu eh, mengoptimalkan distribusi pangan untuk mengurangi limbah pangan. Yang kedua ada akses pangan lokal, yaitu mendorong konsumsi pangan lokal untuk mendukung perekonomian lokal, ya.
Untuk keamanan pangan ini memastikan bahwa seluruh tahapan produksi hingga konsumsi ini dapat memenuhi standar keamanan pangan. Kemudian lingkungan pangan ini terhubung secara global akibat urbanisasi, globalisasi, dan liberalisasi perdagangan. Nah, kemudian ada perilaku konsumen, yaitu cara orang, bagaimana sih cara orang mengakses pangan. Kemudian apa saja jenis pangan yang mereka beli dan metode konsumsinya seperti apa? Apakah direbus ataukah mentahan tetap dikonsumsi seperti itu. Oke, eh, mungkin dari gambar ini, mungkin dari gambar ini ada yang bisa menjelaskan kaitannya seperti apa, kenapa kok ada garis dua dan panah yang saling berlawanan tetapi tidak nempel ya, masih ada jarak seperti itu. Oke, silahkan yang bisa mungkin Mbak dan Mas. Ada yang tahu artinya apa dan eh, ini artinya seperti apa gambar ini? Izin menjawab, Bu. Oke, silahkan Mas Nanda ya ini ya. Oke, oke, Bu. Oke, silakan, Ngapunten, silakan. eh, berpendapat nggih, Bu, koreksi kalau Ya, salah. nggak apa-apa. Menurut saya itu sistem pangan dan sistem gizi itu beda kaitannya. Kalau sistem pangan ini kaitannya proses bagaimana makanan itu diolah atau diproduksi. Kalau sistem gizi itu sudah berkaitan setelah makanan itu diproses, itu baru kita bisa melihat sistem gizinya gimana gitu, Bu. Oke, oke, terima kasih Mas Nanda. Oke, Iya, yuk Bu. mungkin Mbak dan Mas yang lain. Saya izin menjawab, Bu. Oke, silahkan. Mbak Baik. siapa ini? Mbak Nadira, Bu. Nadira Oh, izin, Mbak Bu. Nadira. Oke. Oke, mohon maaf Eh, ya, ini tempat saya nggak muncul soalnya. Ya, ya, iya, Bu, monggo siap. silakan. Ya, silakan Mbak Jadi, Nadira. jadi alur ini mungkin pada diagram itu ya, Bu, dijelaskan bahwa sistem pangan itu berkontribusi terhadap sistem gizi, di mana keduanya ini saling mempengaruhi satu sama lain, Bu. Nah, bisa dilihat dari tanda panahnya itu sistem pangan ke juga mengarah ya. Sistem pangan itu ada runtutannya, dia produksi, ketersediaan, distribusi, konsumsi yang dimana itu juga termasuk dalam sistem gizi itu, Bu. Jadi masih berkaitan gitu, Bu, dari diagram ini. Mungkin itu, Bu, dari pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nadira. Mungkin satu lagi ada yang punya pendapat, silakan. Monggo, satu lagi ada yang punya pendapat. Izin Bu, Ya, silakan Mbak siapa? Carolina Bu, Carolina Sapu. Oke, silakan Mbak Carolina. Mohon koreksi Bu kalau salah. Ya, oke, Eh, monggo. Menurut saya antara sistem pangan dan sistem gizi, eh, di mana alurnya ini sampai ketika tanda panahnya ada garis dua, itu meskipun tidak berdekatan, tapi tetap menunjukkan keterkaitan karena dari sistem pangan akan bermuara ke
terbacanya sistem gizi. Runtutannya sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Nadira, bahwa setelah sistem pangan ini ada, maka akan bermuaranya ke gizi yang akan terbaca ketika sistem pangan sudah melewati beberapa proses dari produksi sampai ke dibacanya status gizi. Demikian, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Carolina. Oke, terima kasih ya Mbak dan Mas. Oke, apa namanya sudah mendekati betul ya. Nah, ini sistem pangan dan sistem gizi ini memang saling berkesinambungan ya. Eh, apa namanya di mana sistem pangan ini akan mempengaruhi sistem gizi dan sistem gizi ini akan juga dipengaruhi oleh sistem pangan ya. Di mana sistem pangan ini dimulai dari produksi ya, bagaimana kita menghasilkan bahan pangan itu sendiri dan bagaimana berarti menghasilkan kita menanam seperti itu dan beternak seperti itu. Kemudian bagaimana kita melakukan penanganan pasca panen. Apakah bahan makan itu rusak ketika kita dalam proses pada saat penanganan pasca panen, apakah bahan makanan itu tetap baik atau ada yang rusak. Nah, ini akan mempengaruhi ketersediaan. Ya, kalau rusak otomatis sudah tidak bisa dikonsumsi lagi. Seperti itu. Nah, kemudian produksi ini akan mempengaruhi ketersediaan. Ketika misalkan nih kondisi sedang tidak baik, misalkan cuacanya memburuk ya, ini akan mempengaruhi bagaimana apakah penanaman bahan pangan ini akan berhasil atau tidak, seperti itu. Nah, ini akan mempengaruhi seberapa banyak cadangan yang dimiliki oleh negara atau di suatu wilayah. Kemudian ekspor, impor seperti itu. Nah, ini akan mempengaruhi. Kemudian ketika ketersediaan itu terbatas, otomatis pendistribusian ini juga terbatas. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Jelas ya. Jelas. Oke. Iya, Bu. Ketersediaan ini akan mempengaruhi ketersediaan yang sedikit, otomatis pendistribusian pun juga tidak akan merata. Ataupun ketika merata hanya sedikit-sedikit yang bisa didistribusikan. Yang pertama, pendistribusian seringkali tidak merata karena akses fisik. Biasanya yang didahulukan adalah yang akses fisiknya itu misalkan transportasinya ya, transportasinya mudah, transportnya mudah, itu biasanya akan lebih didahulukan dibandingkan dengan tempat yang lebih terpencil. Nah, selain itu tempat yang lebih terpencil ini ketika transportnya itu susah, otomatis pendistribusiannya juga akan lama. Kemudian akses ekonomi. Bagaimana ekonomi suatu wilayah ini akan mempengaruhi pembelian bahan makan, terutama bahan makanan pokok, seperti itu. Kemudian dari distribusi ini, susahnya akses fisik, kemudian kurangnya akses ekonomi akan mempengaruhi konsumsi. Di mana ketika akses fisik susah ya, konsumsinya ini seringkali tidak beragam, hanya bahan makanan tertentu atau bahan makanan yang awet ya, tahan lama itu yang bisa sampai ke tempat-tempat terpencil. Nah, ini akan mempengaruhi keragaman konsumsi pangan. Jadi orang-orang yang ada di daerah yang susah akses transportnya, ini seringkali bahan pangannya ya itu aja yang dikonsumsi. Nah, keragaman pangannya kurang seperti itu. Kemudian keamanannya, ketika terlalu lama di jalan untuk bahan pangannya itu otomatis sudah tidak segar lagi seperti itu. Kemudian jumlahnya ini seringkali ketika akses ekonomi
menurun, otomatis jumlah yang dikonsumsi juga semakin sedikit. Nah, mutu gizinya seringkali mutu gizi ini sudah rusak pada proses transport ya, proses pada perjalanan. Kemudian dia rusak lagi karena pengolahan yang kurang tepat. Seperti itu. Misalkan nih bahan pangan yang mengandung tinggi vitamin. Nah, ini akan rusak eh, vitamin C misalkan ya. Akan rusak pada proses pemanasan yang terlalu lama seperti itu. Atau misalkan vitamin B, beras ya, nasi dimasak di magicom. Setelah matang tidak langsung dilepas, tetapi dia tetap dipanaskan di dalam magicom sampai lebih dari 8 jam atau 8 jam. Nah, ini akan dapat merusak kandungan vitamin di dalam nasi tersebut. Nah, kemudian konsumsi per individu apakah eh, tercukupi atau tidak sesuai dengan kebutuhan makan individu tersebut. Nah, kita tahu ya kebutuhan kalori individu ini berbeda-beda. Nah, kemudian konsumsi keluarga mencukupi atau tidak, seperti itu. Kemudian masyarakat, apakah eh, semua masyarakat bisa mengkonsumsi bahan pangan tersebut atau tidak. Nah, ini akan mempengaruhi status gizi seseorang. Kalau kita bicara tentang status gizi, otomatis pada individu, ya. Apakah eh, apakah orang tersebut, individu tersebut mengalami gizi kurang atau lebih? Apakah pertumbuhan anak individu pada anak ini sesuai dengan anak seusianya atau tidak? Nah, ketika kurang, apakah akan muncul gejala eh, klinis atau tidak? Seperti itu. Jadi, kenapa sih sistem pangan dan sistem gizi ini eh, saling berkesinambungan? Karena sistem pangan ini akan mempengaruhi bagaimana gizi seseorang. Seperti itu. Sampai di sini paham ya? Ya, Paham, Bu. Bu. Oke. Ya, Bu. Oke, kita masuk ke subsistem produksi pangan ya. Subsistem produksi pangan ini merupakan serangkaian proses dalam proses produksi pangan. Nah, di mana produksi pangan ini dapat menghasilkan kemudian bagaimana penanganan pasca panen. Nah, ada kebijakan pembangunan pertanian dalam bidang produksi, yaitu kebijakan pengembangan sumber daya manusia, baik dari segi fisik atau daya beli, kualitas pangan dan gizi, maupun kualitas baik iptek dan keterampilan, dan lain sebagainya. Kemudian ada kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan wawasan lingkungan. Bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam, namun tidak merusak lingkungan di sekitar. Kemudian ada strategi di bidang produksi melalui program swasembada, yaitu intensifikasi, meningkatkan produktivitas, dan ekstensifikasi, yaitu pengembangan produktivitas. Rehabilitasi, yaitu memperbaharui. Kemudian ada diversifikasi pangan, yaitu pengembangan budidaya dan pengembangan teknologi pengolahan. Nah, ini ada program swasembada pangan, ada intensifikasi pertanian, ada pengolahan lahan pertanian dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan beberapa macam sarana, meliputi penggunaan pengairan atau irigasi, penggunaan pupuk, penggunaan bibit unggul, penggunaan pestisida, bimbingan, dan penyuluhan. Nah, ini dilakukan di daerah yang memiliki lahan pertanian sempit seperti Jawa dan Bali. Kemudian ada ekstensifikasi pertanian, ini adalah usaha memperluas lahan pertanian dengan cara membuka lahan pertanian baru. Nah, ini dilaksanakan di daerah yang tersedia lahan yang luas seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian ada rehabilitasi pertanian. Ini adalah usaha menyuburkan kembali tanah dan memperbarui cara-cara bertani. Misalkan
lahan pertanian ini kering diubah menjadi sawah dan dibangun saluran air. Seperti itu. Kemudian mengganti tanaman tua dengan tanaman muda atau peremajaan tanaman atau mengganti jenis tanaman lama dengan tanaman baru yang lebih produktif. Misalkan tanaman kopi yang sudah tua diganti dengan tanaman kopi muda atau diganti dengan tanaman teh. Kemudian ada diversifikasi pertanian. Ini adalah usaha memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian, di mana satu lahan pertanian ini ditanami jagung dan padi. Ini yang biasa disebut tumpang sari. Kemudian usaha memperbanyak pertanian, yaitu seorang petani selain bertani juga beternak ayam. Nah, usaha pemerintah untuk mendukung kegiatan pertanian ini adalah memberikan kredit kepada para petani seperti dari bank atau koperasi ya khusus misalkan. Kemudian membentuk lembaga penelitian ilmiah yaitu ada di Bogor dan mendirikan PT ya dan kursus pertanian. Nah, ini PT yang untuk misalkan untuk pupuk, untuk tanaman untuk eh, pertanian ya. Kemudian memberikan penyuluhan dan bimbingan pertanian. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi pangan ini ada sumber daya alam ya. Di mana pada lahannya ada kuantitas luas lahan, kualitas ini adalah jenis tanah ya yang ditanami digunakan untuk memproduksi bahan pangan, kemiringannya dan ketinggiannya ini akan menentukan produktivitas ya. Kemudian air dan perairan dan kelautan. Kemudian ada hayati yaitu flora dan fauna. Kemudian ini sumber daya manusia ya untuk kuantitasnya adalah jumlah penduduk yang tinggi, di mana eh, jumlah penduduk tinggi ini ternyata tren pekerja bidang pertanian malah menurun. Nah, ini akan dapat mempengaruhi bagaimana kita bisa memproduksi eh, bahan pangan ya. Kemudian kualitas yaitu ada pendidikan, keterampilan, status gizi dan kesehatan. Kemudian sumber daya teknologi atau SDT ini pada tanaman adanya teknologi perbaikan lahan, teknologi bibit unggul dan teknologi pengendalian hama. Kemudian pada ternak ada teknologi pakan ya, pakan ternak dan teknologi pengendalian penyakit pada ternak. Perikanan ada teknologi budidaya perikanan dan teknologi penangkapan perikanan ya. Kemudian ada sumber daya kelembagaan yaitu SDK. Yang pertama ada penyalur saprodi atau sarana produksi padi, penyalur modal atau kredit, fasilitas pasar dan fasilitas informasi. Nah, faktor lain yang mempengaruhi ini ada sosial budaya. Dulu ternak kelinci dengan image masyarakat ini eh, saling ini ya, saling berlawanan ya. Kalau sekarang ternak kelinci sudah biasa. Kalau dulu ternak kelinci ini akan mempengaruhi image masyarakat. Kemudian ada jagung lokal dan jagung impor. Ini mana yang lebih disukai oleh masyarakat seperti itu. Kemudian ada politik hankam, yaitu kebijakan-kebijakan seperti subsidi, pengaturan harga, kemudian ada keamanan. Ketika seseorang menyalurkan bahan pangan ini, keamanannya seperti apa? Seperti itu. Kemudian ada struktur produksi pangan. Yang pertama ada padi dan palawija, di mana Jawa ini sebagai penyangga utama untuk produk padi dan palawija, di mana produktivitas Jawa akan lebih besar dibandingkan di luar Jawa. Kemudian ada sayuran dan buah. Nah, ini Jawa sebagai sentra produksi. Nah, untuk sayur ini ada kentang, kubis, bawang merah, cabai, dan lain sebagainya. Buah ini ada buah mangga, rambutan, jeruk, pisang, dan lain-lain.
Pada peternakan ini ada populasi cenderung meningkat. Ya, di Jawa lebih besar peternakannya dibandingkan dengan luar Jawa, yaitu sapi perah, kambing, dan ayam buras. Namun ada di Jawa lebih kecil dibandingkan luar Jawa, ada sapi potong, babi, dan lain sebagainya. Pada perikanan ada potensi Jawa ini lebih kecil dibandingkan di luar Jawa ya. Perikanan budidaya ada tambak udang, bandeng ini eh, Jawa masih menduduki apa namanya masih tinggi juga ya, terutama di Jatim. Kemudian perikanan laut dan penangkapan perikanan ini Jawa lebih kecil dibandingkan luar Jawa. Arah pengembangan produksi pangan ini yang lain ada Jawa dan Bali, di mana konsentrasi pada produk pertanian yang bernilai tinggi, hortikultura seperti sayur dan buah, kemudian beberapa produk ternak, terutama ternak kecil, dan padi dan palawija yang berkualitas. Sumatera ini untuk perkebunan, terutama kebun rakyat yang produktivitasnya rendah, beberapa tempat pengembangan sayur dan buah dan tanaman pangan yang masih memungkinkan. Kemudian Kalimantan ini perkebunan, ini terutama kelapa sawit, ini dari Sumatera ya. Kemudian peningkatan pemanfaatan lahan gambut, yaitu bisa digunakan untuk produksi pangan. Kemudian Sulawesi dan Nusa Tenggara ini banyak padang rumput dan ternak. Maluku dan Papua ini ada perikanan dan perkebunan. Kemudian kita lanjut pada subsistem produksi pangan. Di Indonesia ini masih banyak bahan pangan yang mengalami kerusakan sebelum dikonsumsi, di mana bahan pangan hasil pertanian ini sifatnya mudah rusak, yaitu seringkali disebut perishable food ya. Nah, untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kerusakan, kita lakukan penanganan pasca panen yang tepat. Nah, penanganan pasca panen itu sendiri adalah tindakan yang dilakukan pada tahapan setelah panen agar hasil pertanian siap dan aman digunakan oleh konsumen yang meliputi perontokan, pengangkutan, pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan. Nah, tujuannya apa? Agar kerusakan pangan dan kehilangan zat gizi dapat dihindari. Kemudian untuk meningkatkan kesediaan pangan, untuk menyiapkan hasil panen agar tahan disimpan dalam jangka panjang tanpa mengalami kerusakan terlalu banyak dan dapat dipasarkan dalam kondisi baik. Nah, manfaat penanganan pasca panen yaitu menghambat kecepatan kerusakan dan untuk meningkatkan daya simpan, mengurangi kerusakan, meningkatkan nilai guna dan nilai tambah, meningkatkan keamanan dan kandungan gizi, serta memperkecil kehilangan. Nah, prinsip penanganan pasca panen yang pertama ada mengoptimalkan teknologi untuk mempertahankan nilai gizi, kemudian meningkatkan mutu produk, dan menghilangkan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Nah, tahap penanganan pasca panen yang pertama ada pemanenan. Nah, ini dilakukan pada waktu yang tepat untuk memastikan kualitas hasil, menggunakan teknik yang sesuai untuk jenis tanaman yang dipanen. Kemudian cara pemanenan yang umum digunakan ini antara lain manual pemanenan, digunakan untuk tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Nah, pemanenan manual ini dilakukan dengan menggunakan tangan atau alat sederhana seperti pisau, gunting, atau sabit ya. Kelebihannya ini dapat meminimalkan kerusakan pada hasil panen dan memungkinkan pemilihan hasil panen yang berkualitas tinggi. Nah, yang kedua ada mekanik pemanenan. Ya, ini digunakan untuk tanaman yang memiliki skala besar seperti padi, jagung, dan gandum. Nah, mekanisme pemanenan ini dilakukan dengan menggunakan mesin pemanen yang dapat memotong, mengumpulkan, dan mengangkut ya. Kelebihannya ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemanenan.
Nah, tahap penanganan pasca panen yang pertama ada pemanenan. Ini dilakukan pada waktu yang tepat untuk memastikan kualitas hasil menggunakan teknik yang sesuai untuk jenis tanaman yang dipanen. Kemudian ada perontokan, yaitu menghilangkan gabah dari malai. Bisa dilakukan secara manual atau menggunakan mesin. Penting untuk menggunakan alas agar gabah tidak terbuang. Kemudian yang ketiga ada pengangkutan, memindahkan hasil panen ke tempat pengolahan atau penyimpanan, menggunakan wadah yang tepat untuk mengurangi kerusakan. Oke. Terus kemudian ada pengeringan, yaitu mengurangi kadar air pada hasil panen untuk mencegah jamur. Nah, biasanya proses ini dilakukan di bawah sinar matahari, jadi untuk dijemur ya. Kemudian penyimpanan, di mana hasil yang telah dikeringkan disimpan dengan cara yang sesuai untuk menjaga kualitas. Kemudian metode penyimpanan ini bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan ya. Untuk penggilingan ini memisahkan beras dari kulitnya dan bisa dilakukan secara tradisional atau modern. Nah, hasil penggilingan ini harus diperhatikan untuk memastikan kualitas beras. Pada pemasaran, ini beras dapat dijual langsung kepada pedagang atau konsumen. Nah, petani dapat memilih untuk menjual gabah kering, giling, atau beras siap konsumsi. Kemudian ada subsistem ketersediaan pangan. Ini adalah dua aspek yang penting yang saling terkait dengan memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ketersediaan pangan ini merujuk pada jumlah dan aksesibilitas makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi populasi. Nah, faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan ini yang pertama ada produksi pertanian, di mana tingkat produksi pangan yang cukup dari sektor pertanian sangat penting. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti iklim, teknologi pertanian, dan praktik budidaya. Kemudian yang kedua ada distribusi, di mana makanan yang diproduksi harus didistribusikan secara efisien ke berbagai daerah. Infrastruktur transportasi dan sistem distribusi yang baik ini sangat penting untuk memastikan pangan tersedia di pasar atau tidak. Kemudian ada ketersediaan sumber daya, yaitu akses terhadap sumber daya seperti lahan, air, dan input pertanian seperti benih, pupuk, pestisida ini juga akan mempengaruhi ketersediaan pangan. Kemudian ada kebijakan pertanian, yaitu kebijakan pemerintah yang mendukung pertanian seperti subsidi, dukungan untuk petani kecil, dan investasi dalam penelitian pertanian dapat meningkatkan ketersediaan pangan. Kemudian perubahan iklim, yaitu perubahan iklim dapat mempengaruhi produksi pangan melalui dampaknya terhadap cuaca, pola curah hujan, dan kejadian bencana alam. Nah, upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan gizi yang pertama ada pengembangan pertanian berkelanjutan, yaitu mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi pangan tanpa merusak sumber daya alam. Program pangan dan gizi ini ada implementasi program yang menyediakan makanan bergizi kepada kelompok rentan, seperti anak-anak dan ibu hamil. Kemudian ada edukasi dan kesadaran, di mana hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan pola makan sehat melalui kampanye pendidikan. Kemudian ada diversifikasi sumber pangan, yaitu mendorong diversifikasi dalam produksi pangan untuk meningkatkan keberagaman makanan dan gizi. Kemudian ada subsistem distribusi pangan, yaitu pangan merupakan sarman penting ya, terpenting ini, kebutuhan dasar manusia ya, di mana konsumsi pangan yang cukup, aman, dan bermutu ini dapat meningkatkan mutu kehidupan yang tinggi, di mana konsumsi pangan ini dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang, kesehatan, dan kebugaran. Nah, pangan ini merupakan komoditi perdagangan. Nah, ini merupakan faktor penting pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pangan harus tersedia cukup dan terjangkau kapan saja dan di mana saja. Tujuannya apa? Yaitu sebagai persediaan pangan yang cukup di mana saja dan kapan saja. Level distribusinya ada
antar negara, antar daerah, dan antar rumah tangga. Distribusi antar daerah yaitu kemampuan produksi lokal, sarana dan prasarana transportasi, fasilitas penyimpanan, dan sosial budaya. Sedangkan distribusi antar rumah tangga ini ada akses perolehan pangan, jumlah dan komposisi anggaran rumah tangga, dan sosial budaya. Nah, upaya dalam meningkatkan akses pangan ini yang pertama mencukupi penyediaan pangan. Produksi yang pertama ini orientasi produksi pada bahan pangan apa? Bahan pangan pokok atau bahan pangan yang lain. Kemudian perdagangan kita impor ya untuk membantu meningkatkan akses pangan. Meningkatkan pendapatan dan daya beli. Daya beli atau pendapatan rendah eh, ini cerminan dari kemiskinan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu mengurangi jumlah kemiskinan. Kemudian mensukseskan proses pertukaran dalam kondisi normal, mekanisme alami pasar berjalan seperti biasa. Namun ada kondisi-kondisi tertentu di mana misalkan cuaca yang buruk, kemudian adanya bencana alam, ya ini akan terjadi kegagalan seperti itu. Nah, sumber kegagalan ini ada transportasi yang tidak memadai, sehingga ada kendala dalam proses distribusi. Kemudian isolasi alam atau terpencil, ya, misalkan akses ke desa lain terputus, nah seperti itu. Ini dapat ini sebagai sumber kegagalan. Kemudian ada keadaan kritis seperti perang, gejolak sosial, dan lain sebagainya. Kemudian ada sikap individu yang enggan untuk eh, eh, apa namanya mendistribusikan misalkan atau enggan untuk memilih makanan yang beragam seperti itu. Nah, kemudian ada peranan cadangan pangan, yaitu membantu memelihara persediaan pangan yang tetap untuk konsumsi rumah tangga. Kecukupan pangan untuk memenuhi kebutuhan darurat dan cukup banyak biji atau benih pada musim tanam berikutnya. Nah, cadangan yang cukup untuk sistem perdagangan yang umum. Nah, hasil pertanian dan harga pangan yang lebih mantap. Kemudian ada subsistem konsumsi pangan, ya tujuannya yaitu mempertahankan kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Kemudian energi dan zat gizi lain ini terdapat dalam makanan, ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan ini ada produksi pangan, pengeluaran pangan, ketersediaan pangan dan gizi, pengetahuan pangan dan gizi. Untuk produksi pangan ini ada diversifikasi pangan, yaitu beragam pangan yang tersedia dan peluang untuk konsumsi eh, pangan beragam akan meningkat. Nah, pengeluaran pangan yaitu pendapatan, di mana pendapatan yang rendah ini eh, lebih kurang ada 70% kalori yang dikonsumsi berasal dari pangan pokok nabati. Sedangkan pendapatan tinggi ini lebih kurang 30% kalori yang dikonsumsi berasal dari pangan pokok pati ya. Lebih dari 50% diganti lemak dan gula, sedangkan sumber protein hewani lebih besar dibandingkan dengan sumber nabati. Kemudian adanya peningkatan pendapatan ini dapat terjadi peningkatan peluang untuk tersedianya pangan yang cukup dan bermutu. Nah, kemudian ada ketersediaan pangan dan gizi, di mana rata-rata kecukupan gizi ini dapat terpenuhi dari persediaan pangan. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi ada faktor kebiasaan makan atau food habit, ya. Apakah masyarakat di sekitar atau individu ini terbiasa mengkonsumsi pangan beragam atau hanya jenis makanan tertentu. Nah, kemudian ada pengetahuan pangan dan gizi. Hambatannya adalah kesulitan memilih dan memanfaatkan. Sumber pengetahuan pangan dan gizi ini dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, dan media massa. Nah, pengetahuan pangan dan gizi ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku sehingga dapat mempengaruhi food habit seseorang. Di mana ketika kita tahu bahwa
eh, makanan beragam, konsumsi pangan beragam ini cukup bagus untuk kesehatan kita. Namun perilaku kita tidak mencerminkan itu, atau mungkin proses pengolahan yang kurang tepat. Nah, ini dapat mempengaruhi food habit. Misalkan nih konsumsi apa namanya? Konsumsi bahan pangan bahan pangan sumber protein hewani. Ini harus yang diolah beberapa kali. Nah, ini dapat merusak vitamin yang ada seperti itu. Ada 4 pesan dari Food and Agricultural Organization, yaitu get the best from your food. Ya, enjoy a variety of foods, yaitu nikmatilah konsumsi beragam pangan. Eat of meat your needs, makanlah sesuai dengan kebutuhan gizi Anda, bukan sesuai dengan apa yang Anda ingin makan ya. Seringkali ketika kita stres, banyak banyak tugas, inti kita seringkali pengen makan yang pedas-pedas, yang micin-micin, padahal kebutuhan gizi kita sudah terpenuhi seperti itu. Kemudian protect the quality and safety of your food. Lindungi kualitas dan keamanan pangan Anda. Kemudian keep active, stay fit ya. Lakukan latihan fisik Anda secara teratur. Nah, ada subsistem status gizi, yaitu tanda-tanda atau keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan pemasukan zat gizi dan pengeluarannya. Nah, mekanismenya status gizi ini adalah pangan ya. Pangan yang kita konsumsi ini akan dicerna oleh tubuh ya. Kemudian setelah itu dirombak, zat gizinya dirombak dan diserap di dalam aliran darah, kemudian diangkut di berbagai bagian tubuh yang membutuhkan. Setelah itu digunakan, disimpan untuk memelihara fungsi tubuh. Digunakan ini sesuai kebutuhan organ tubuh ya. Ini yang kita lakukan sebagai metabolisme atau aktivitas fisik, kemudian sisanya disimpan untuk memelihara fungsi tubuh. Nah, ini akan dapat ketika proses ini, mekanisme ini berjalan normal, nah, keadaan kita akan ya, dan ini status gizi kita juga akan normal. Jadi apa yang kita konsumsi dan apa yang kita keluarkan ini harus sesuai seperti itu. Nah, status gizi ini dipengaruhi oleh asupan. Yang pertama pasti asupan. Asupannya ini sudah cukup sesuai atau belum. Kemudian beragam atau tidak, dibutuhkan oleh tubuh kita atau tidak, seperti itu. Kemudian ada aktivitas fisik, apakah yang kita konsumsi ini sesuai atau tidak dengan aktivitas fisik yang kita keluarkan. Energi yang kita butuhkan untuk dikeluarkan, seperti itu. Kemudian kesehatan, di mana ketika kita terkena penyakit infeksi ini akan mempengaruhi kondisi status gizi kita. Kemudian usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, status gizi ini juga dapat mempengaruhi. Status gizi ini dapat mempengaruhi proses pertumbuhan, proses perkembangan, kecerdasan, dan keadaan kesehatan. Apakah normal atau tidak? Kapan dikatakan normal dan kapan tidak? Sesuai atau tidak dengan apa namanya yang seharusnya terjadi di usianya, seperti itu. Nah, ini untuk pertumbuhan ada perubahan ukuran fisik dari waktu ke waktu. Pada manusia ukuran fisik atau tubuh ini disebut juga dengan istilah antropometri. Nah, itulah kenapa kita selalu membutuhkan pengukuran antropometrik untuk melihat pertumbuhan kita, ya. Kemudian perkembangan, di mana perubahan kemampuan anak dalam gerakan motorik kasar atau halus, kecerdasan, mental, dan perilaku dari waktu ke waktu. Nah, penyebab yang dapat menurunkan status gizi, kegagalan produksi, ya, produksi pangan, ketersediaan pangan di masyarakat kurang, ketersediaan pangan rumah tangga kurang, asupan zat gizi kurang, adanya krisis ekonomi, pendapatan menurun, dan daya beli menurun.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Belum ada, Bu. Oke, oke. eh yang lain nggak ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ada Belum, Ibu. Bu. Belum ada. Oke, oke. Untuk nanti untuk pertemuan selanjutnya minggu depan aja ya, atau mau kapan? Ini saya isi pertemuan satu dulu ya. Iya, Atau Bu. mau kapan? Nanti kalau ada hari kosong, misalkan ya kalau saya bisa, saya isi ya. Iya, boleh, Bu. Tadi Oke. nanti. Gimana, Mas? Iya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Oke. Oke, terima kasih. eh ini ada berapa di kelas ini yang ikut dasar ilmu gizi? Eh, Mbak Sakina saya ada di Bu, kelas ini ya? Oh iya, ada berapa orang, Mbak, yang ikut, dua Mbak? orang, Ibu. Saya Oh, dua sama orang. yang angkatan 2023. Oh, yang angkatan 2023. Yang ini dua Iya. orang, yang angkatan ini. Hanya saya Ibu. Oh, hanya jenengan, hanya Mbak Sakina Iya. aja. Oke. Oke, kalau ini tidak ada pertanyaan, saya akhiri sekian ya. Untuk Mbak Sakina mungkin bisa dimajukan teman-teman di angkatan 2023 bisa dihubungi kali ya. Dimajukan jam setengah tiga gitu. Nggih, saya hubungi dulu nggih, Bu. Oh ya, heeh. Nanti saya dikabari ya. Mau pakai link ini juga? Nggih, boleh. Boleh ya. Ini dimatikan dulu nanti bisa dipakai. Bisa, Bisa, Ibu. Bu. Oh bisa, oke oke. Oke, terima kasih. Silahkan, selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu nanti di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Saya izin live dulu ya. Oke, terima kasih, Bu. Baik, Bu. Oke, Selamat Terima terima kasih. kasih. Iya, siang. Bu. Terima Terima kasih. kasih, Bu.